Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Bone. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu Ibu Kiki Reski Amelia SSY/MH. Kami dari kelompok 13 terdiri dari 2 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nur Amelia selaku pembicara pertama pada video presentasi kali ini. Kemudian ada Opiana selaku pembicara kedua pada video presentasi kali ini. Kami dari kelompok 13 akan membahas perencanaan roti bakar aman. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya berpedoman pada rasa yang enak dan murah saja. Nah, 2 hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Maka sangat potensi bila kami mengembangkan usaha roti bakar ini. Karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai roti bakar karena rasanya yang enak, gurih dan nikmat. Roti bakar ini memiliki beraneka ragam rasa sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, roti bakar ini dapat dinikmati oleh semua umur. Jadi, siapapun bisa untuk mengonsumsi roti bakar ini, baik orang yang sudah tua maupun anak muda. Roti bakar ini dapat dinikmati dalam kondisi apapun, baik malam hari maupun pagi hari. Roti ini akan lebih enak apabila dimakan sambil minum kopi ataupun teh, terlebih ketika cuaca terasa dingin. Makan roti bakar sangat cocok sebagai makanan penghangat tubuh. Dengan alasan dan landasan tersebut, kami berniat untuk merintis usaha roti bakar. Dan usaha kami tersebut kami beri nama atas kesepakatan bersama, yaitu Roti Pisang Bakar Amo. Kemudian adapun tujuan dari usaha kami yaitu yang pertama tentunya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Kemudian mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Adapun strategi yang kami gunakan dalam usaha kami yaitu menggunakan strategi SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Nah, yang pertama yaitu strength atau biasa disebut kekuatan. Nah, adapun kekuatan dari usaha kami yaitu yang pertama, penyajian dari roti bakar ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Kemudian, harga dari roti bakar ini cukup murah sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat ataupun konsumen. Kemudian, roti bakar ini kami sajikan memiliki rasa yang lebih nikmat dan gurih karena kualitas dan kebersihannya selalu kami utamakan. Kemudian, karena roti bakar ini mempunyai berbagai macam sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan selera mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir, perlengkapannya yang mudah didapatkan. Kemudian weakness atau kelemahan dari usaha kami yaitu yang pertama, faktor tempat. Nah, faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini. Karena apabila tempatnya kurang ramai, maka permintaan akan sedikit. Kemudian permintaan dari konsumen biasanya
cuaca sedang buruk. Kemudian faktor kenaikan dan harga sembako juga dapat mengurangi permintaan dari konsumen. Kemudian opportunities atau peluang atau kesempatan dari usaha kami, yaitu melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan makanan terutama pada malam hari, sehingga roti bakar bisa menjadi alternatif sehingga sebagai makanan pengganti makanan pokok atau cemilan. Kemudian karena roti bakar ini bisa dinikmati oleh semua usia, dari yang muda sampai yang tua, maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Nah, ancaman dari usaha kami yaitu melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan-makanan, terutama roti bakar ini, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak. Dan apabila pelayanan dan kualitas yang kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan merasa kecewa, sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka kami dalam menjalankan usaha ini akan selalu memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik kepada semua konsumen kami. Kualitas produk yang baik dan pelayanan yang terbaik menjadi prioritas utama kami dalam menjalankan usaha ini. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya. Saya akan menjelaskan bagian proses produksi. Yang pertama, kita kupas semua pisang. Nah, dan yang kedua, pisangnya kita grill sampai kecoklatan dan kita tambahkan atau cairkan sedikit butter. Nah, dan yang ketiga, kita grill pisang di atas teflon dan pisangnya itu sambil ditekan agar tidak layu. Yang keempat itu parut dark cooking coklat atau bisa juga diiris-iris. Yang kelima, letakkan coklat di atas roti dan susun pisang di atas roti yang sudah di grill tadi. Keenam, kita taburi coklat di atas pisang, kemudian tutup pakai roti. Setelah itu, di atasnya kita olesi lagi permukaan roti dengan margarin. 7. Kemudian rotinya dipanggang sampai berwarna golden brown dan di atasnya kita taburi margarin lagi. Yang ke-8, angkat lalu potong roti menjadi 2 bagian dan setelah itu siap disajikan. Nah, selanjutnya ada rencana pemasaran penjualan. Yang pertama itu ada produksi. Pada produksi ini yang kami tawarkan adalah roti bakar, di mana roti bakar ini bisa digunakan sebagai cemilan maupun sarapan kapan saja. Nah, yang kedua itu ada price. Price yang disediakan di sini atau harga yang disediakan di sini adalah harga yang sangat terjangkau, mulai dari 7.000, 10.000 sampai dengan 20.000. Nah, yang ketiga itu ada place, tempat di mana kami akan melakukan penjualan, yaitu tentunya di tempat-tempat keramaian. Nah, yang keempat itu ada promotion, di mana promosi yang kami lakukan ini adalah promosi melalui media internet maupun dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada rencana usaha. Pada rencana usaha roti bakar kami ini, kami melakukan strategi juga pada rencana jangka pendek. Mengapa kami menggunakan rencana jangka pendek? Karena untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kami juga membutuhkan pengalaman kerja pastinya untuk menambah juga penghasilan dengan membangun usaha roti bakar tersebut. Dan ini kami jadikan sebagai usaha jangka pendek. Nah, setelah itu ada juga usaha jangka menengah. Kami kembangkan untuk mewujudkan impian kami sebagai pengusaha muda yang sukses. Dengan itu kami menggunakan prinsip pelanggan itu adalah raja. Karena setelah mendapatkan pelanggan yang setia, kami akan mendapatkan kualitas pada usaha roti bakar kami. Adapun analisis pasar dan pemasaran usaha roti bakar kami yaitu target pasar. Kenapa kami menggunakan target pasar? Karena ini adalah hal yang paling penting pada semua usaha-usaha yang ada. Kenapa target pasar? Yang pertama, usaha pasar ini beralokasikan sangat strategis. Kami memilih tempat yang strategis ataupun di pinggir jalan utama. Tempat lokasi ini tersebar banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal.
karena roti bakar ini bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Dan yang kedua, ada juga pada pesaing. Nah, terdapat banyak pesaing. Ini sudah menjadi hal pasti pada semua pengusaha atau sebuah perusahaan. Tetapi di sini kami akan menambah kreativitas bagaimana cara kita memproduksi usaha roti bakar kami sehingga pesaing tidak merasa tersaingi, dan kita akan bersaing secara sehat tanpa harus ada yang merasa tersaingi. Itu ada sasaran pembeli. Ini sangat penting. Mengapa sasaran pembeli? Karena dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan kelas menengah ataupun kelas atas. Karena mengapa kami menyediakan di berbagai kalangan? Karena roti bakar ini harganya cukup murah dan sangat mudah dijangkau, hanya dengan harga 15.000 sampai dengan 20.000. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu di mana-mana semua orang menjalankan usaha itu memiliki yang namanya strategi. Nah, strategi pertama yang kami lakukan di sini adalah dari mulut ke mulut. Nah, dari mulut ke mulut ini tidak memerlukan banyak biaya. Mengapa demikian? Karena kita menceritakan usaha kami atau mempromosikan usaha kami hanya melalui mulut ke mulut tanpa harus menggunakan media sosial ataupun media internet lainnya. Kami hanya menyampaikan kepada teman, keluarga maupun kerabat-kerabat lainnya. Yang kedua itu ada media internet. Nah, sudah kita ketahui untuk rencana usaha melakukan promosi juga dengan menggunakan media internet. Karena ini dapat dilakukan melalui FB, Facebook, WhatsApp, Twitter maupun selanjutnya ada pengembangan pasar. Mengapa ini juga merupakan rencana usaha kami pada pengembangan pasar? Nah, tentunya ketika suatu usaha hanya memiliki satu cabang, ini tidak akan bisa berkembang dan tidak bisa dikenal. Ini tidak akan dikenal oleh banyak orang. Artinya ketika kita melakukan pengembangan usaha, kita bangun di daerah ke daerah, kita bangun di suatu daerah lainnya, di suatu kota, maka pengembangan pasar ini sangat membantu karena ini akan memperbesar suatu penghasilan kita, dan selain penghasilan, ini juga akan dikenal banyak kalangan masyarakat. Nah, dengan pengembangan pasar ini, kami ingin usaha roti bakar ini lebih dikenal luas oleh masyarakat. Nah, itu saja dari saya. Saya Oviana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.